Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Izinkan saya Paulus Mulyadi mengucapkan selamat memasuki era new normal atau era normal yang baru. Rupanya situasi new normal ini bukan hal yang baru bagi kita anak-anak Tuhan. Sebab sebetulnya Alkitab mencatat paling tidak ada 3 kali PSBB atau karantina dengan tipe yang berbeda yang pernah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan sejarah manusia. Yang pertama, PSBB atau karantina yang berlangsung selama 1 tahun 2 bulan atau sama dengan 14 bulan. Di manakah itu? Itu terjadi di dalam Bahtera Nuh, di mana Nuh, istri, dan 3 anaknya serta 3 mantunya, totalnya 8 orang plus binatang-binatang. Saya tidak bisa membayangkan ketika kitab Kejadian pasal 7 dan 8 mencatatnya, bagaimana Nuh dan keluarga bisa hidup dipelihara Tuhan di dalam Bahtera. Tetapi yang jadi persoalan, ketika Bahtera sudah mendarat di Gunung Ararat dan kemudian mereka keluar dari Bahtera, tepat ketika Nuh berumur 601 tahun pada bulan yang kedua, dan dikatakan Nuh bersama dengan keluarganya harus memulai hidup di era yang baru, beradaptasi dengan kehidupan maupun kebiasaan yang baru. PSBB atau karantina yang kedua itu berlangsung selama 40 tahun. Luar biasa. Di manakah itu? Itu adalah di padang gurun. Selama 40 tahun bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Dan yang luar biasa, ketika mereka haus, Tuhan memberi mereka minum. Ketika mereka lapar, Tuhan memberi mereka makan. Dan ketika mereka berjalan di siang hari, ada tiang awan yang menyertai mereka. Ketika mereka berjalan di malam hari, ada tiang api yang menyertai mereka. Tetapi setelah 40 tahun selesai, mereka harus memasuki era yang baru. Bagaimana mereka harus berperang untuk menduduki tanah-tanah perjanjian yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, mereka harus membiasakan hidup di era yang baru. Mereka mulai hidup dari hasil bumi di tanah di mana mereka berada. Yang ketiga, PSBB atau karantina yang ketiga itu terjadi hanya 3 hari 3 malam. Di manakah itu? Itu terjadi di perut ikan. Sahabat Baby bisa membacanya dalam kitab Yunus. Bagaimana Yunus mengalami karantina 3 hari 3 malam di perut ikan. Setelah dia sungguh bertobat, Tuhan mengizinkan dia keluar dari perut ikan dan memulai era yang baru. Bagaimana dia hidup mulai taat kepada Tuhan, memberitakan pertobatan kepada Niniwe supaya mereka bertobat. Padahal Niniwe adalah orang-orang yang menjadi musuh bangsanya. Tapi Yunus harus taat. Dia beradaptasi dengan satu kehidupan dan kebiasaan yang baru. Sekarang bagaimana dengan situasi kita saat ini? Apa bedanya new normal yang baru dengan normal sebelum pandemi COVID-19 ini? Normal sebelum pandemi COVID-19, kita bebas kemana saja, bertemu dengan siapa saja. Bahkan setiap kali kita bertemu dengan orang, kita pasti melakukan 3S. Apakah 3S? Senyum, sapa, dan salam. Tetapi yang lebih istimewa untuk sahabat WB pasti berpelukan. Tapi di era new normal, kita harus menggunakan masker, tidak boleh bersalaman, apalagi berpelukan. Kita harus sering cuci tangan, kita harus jaga jarak, kita tidak bisa fellowship bersama-sama. Namun kita bersyukur kepada Tuhan
Karena apa? Karena jauh sebelum pandemi COVID-19 ini merebak, WB sudah mengadakan Rakernas dengan tema Divine Woman in Divine Moment. Bahkan di saat-saat yang kritis, WB sudah menyiapkan satu tema, mengatakan the joy of the Lord is your strength. Sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan sahabat WB dan kita semua. Dalam era normal yang baru ini, saya ingin mengajak sahabat WB untuk mengambil 3 sikap yang benar. Yang pertama, tetap disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan dimanapun sahabat WB berada. Yang kedua, tetap andalkan Tuhan. Jangan takut terhadap virus corona atau virus apapun. Percayalah, Tuhan menyertai dan menjaga kita semua. Yang ketiga, yang terakhir, tetap kreatif dimanapun sahabat WB berada dan ditempatkan oleh Tuhan. Jangan izinkan pandemi COVID-19 ini melumpuhkan semua daya dan upaya kita. Kita harus tetap bisa berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini. Bahkan kita harus bisa mengatasinya dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.